Debat Cawapres pertama, kejutan Gibran, kejujuran Imin, dan ketangkasan Mahfud. Debat Cawapres kali ini terasa penuh kesan, sebab sesi tanya-jawab berjalan meriah dan fokus pada pembahasan seputar gagasan. Berbeda dari sesi debat Capres sebelumnya yang kita tahu cukup tendensius dan saling serang itu ya. Kecemerlangan Mas Gibran pun sontak menjadi kejutan. Pasalnya, calon wakil presiden yang belum lama ini baru genap berusia 36 tahun itu begitu keras di underestimate. Selain karena usianya yang terlampau muda dan menghadapi profesor dan politikus senior, Mas Gibran memang terkenal humoris, salah satunya lewat akun Twitter pribadinya. Di panggung debat, Mas Gibran tampil tenang dengan gestur yang terasa luas dan jauh dari kesan nervous. Tema dan fokus utama terkait ekonomi ini memang semacam jadi santapan sehari-hari Mas Gibran sebagai wali kota ya. Seperti yang disampaikan Mas Gibran pada Profesor Mahfud terkait SIPD saat Profesor Mahfud dinilai kurang menjawab pertanyaannya carbon capture storage. Itu yang saya hadapi sehari-hari Pak Mahfud. Momen lain yang tak kalah menjadi sorotan kita adalah saat Mas Gibran menanyakan terkait State of the Global Islamic Economy atau SGIE pada Caimin. Dengan jujur, Gus Imin balik bertanya apa yang dimaksudkan SGIE itu. Dari sini kita lihat pertanyaan Mas Gibran terkesan dapat menyesuaikan lawan debat. Sebab, Gus Imin pun menjelaskan pertanyaan tersebut sesuai gagasan paslon Amin pula yang kuat mengusung ide-ide keislaman. Banyaknya penggunaan istilah ini tentu mendapatkan banyak catatan. Meskipun sah, pertanyaan-pertanyaan Mas Gibran cenderung untuk menguji wawasan kedua pesaing terkait istilah-istilah. Terkait CCS misalnya, dinilai kurang tepat momentum. Sebab, tema debat kali ini fokus pada ekonomi dibanding persoalan sumber daya dan lingkungan. Sikap jujur legislator senior. Mengamati manuver Caimin, tentu kita akan dapatkan kesan seorang legislator senior dan santri. Pengalamannya di dalam parlemen dalam memaparkan gagasan cukup representatif. Sikapnya yang balik bertanya apa itu SGIE justru menunjukkan sikap jujurnya ya. Gus Imin pun berhasil menjawab arah pertanyaan Gibran terkait ekonomi syariah. Cakep Gus. Tapi, kesan gugup bisa kita rasakan juga ya dari performa Gus Imin dalam sesi debat kemarin. Ada momen di mana ia terlihat mementalkan mikrofon karena kesetrum. Kegugupan ini bahkan diakui olehnya sebelum sesi debat berlangsung. Tapi di samping itu, aksi Gus Imin memperagakan selepetan sarung yang ia sebut slepetnomics juga jadi memorable tersendiri. Menunjukkan simbol identitas santri yang peduli terhadap persoalan pembangunan dan ekonomi. Sedikit banyaknya cukup mengingatkan kita atas istilah Reaganomics dan Jokowinomics. Ganjalan sedikit bagi Gus Imin atau Caimin kali ini adalah rekam jejaknya dulu yang pernah ikut peresmian IKN ya. Momen Mas Gibran mengingatkan lagi atas sikap Gus Imin dulu yang memang justru banyak mendukung pemerintah namun sekarang berbalik menginginkan perubahan. Tapi ya namanya politik, serba kemungkinan bisa terjadi, asalkan gagasannya dapat jadi bermanfaat ya. Dari performa Gus Imin kemarin, kita tentu berharap semoga kedepannya Cawapres Mas Anies tersebut bisa lebih enjoy dan gak gugup lagi. Hehehehe. Ketangkasan Pak Mahfud. Pak Mahfud yang tampil dengan mengenakan pakaian khas Madura juga cukup mencuri perhatian ya. Latar belakang beliau sebagai begawan hukum dan konstitusi sangat terlihat dari caranya menjawab pertanyaan dan menyampaikan gagasan. Berkali-kali Pak Mahfud menjelaskan bagaimana pembangunan dan persoalan ekonomi tersebut dalam koridor regulasi dan konstitusi. Pak Mahfud mengingatkan bagaimana proses proyek pembangunan itu mesti dijelaskan terlebih dulu arah, tujuan, dan detailnya, baru kemudian instrumen hukum menjadi batasan yang mengawalnya. Penampilan Pak Mahfud seperti yang telah kita kenal biasanya, tenang, tajam, dan tetap menegaskan diri dalam kacamata pandangan seorang profesor hukum. Di samping sesi tanya-jawab, Pak Mahfud pun memberikan gagasannya terkait perbaikan hukum jika nanti ia terpilih. Dengan jujur pula, beliau menggambarkan fenomena-fenomena ketidakadilan yang terjadi, namun tanpa menyudutkan pihak-pihak dan institusi manapun. Karena sejatinya, peran wakil kepala negara adalah mengepalai sistem sebagai negarawan, bukan malah menunjukkan citra lebih baik dari yang lain. Pak Mahfud berhasil menunjukkan itu. Well, performa debat Cawapres kali ini tentu bisa kita jadikan penilaian tersendiri ya dalam memilih Capres-Cawapres di 14 Februari nanti. Mau pilih yang berpengalaman sebagai kepala daerah? Boleh. Mau pilih yang berpengalaman dalam kursi representatif? Monggo. Pilih yang berpengalaman dalam kursi eksekutif? Silakan aja. Kita mungkin bisa ikut berdebat terkait pilihan.
Asal tetap jaga persaudaraan. Dan yang terpenting, jangan golput. Tentukan pilihan sesuai hati nurani.